Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syariah, NIM 2311205 dari kelas PAI 5G, mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Utin Mutia MPD. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dua hal. Yang pertama itu ada kurikulum merdeka menekankan profil pelajar Pancasila dan literasi numerasi. Lalu yang kedua saya akan menjawab tugas proyek pembelajaran dengan tema sustainability, khususnya isu, yaitu penurunan kuantitas dan kualitas air yang ada di daerah kita. Nah, yang pertama, mengapa kurikulum merdeka menekankan profil pelajar Pancasila serta literasi sampai numerasinya? Nah, menurut saya kurikulum merdeka ini fokus pada dua poin karena pendidikan sekarang bukan hanya mengejar nilai, tetapi juga bagaimana membentuk karakter dan kemampuan dasar siswa agar mereka siap menghadapi masa depan. Nah, pertama, profil pelajar Pancasila ini penting karena siswa harus punya akhlak, sikap gotong royong, mandiri, kritis, kreatif, dan menghargai keberagamannya. Anak-anak zaman sekarang ini hidup di era digital yang penuh tantangan, jadi mereka perlu karakter yang kuat supaya tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif. Nah, yang kedua ada literasi dan numerasi. Itu kemampuan dasar yang akan dipakai di semua mata pelajaran. Kalau membaca saja tidak lancar atau berhitung saja masih lemah, nah mereka juga pasti susah mengikuti pelajaran lain. Selain itu, literasi dan numerasi sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk memahami informasi, mengambil keputusan, atau menyelesaikan masalahnya. Jadi, menurut saya penekanan penekanan ini memang penting karena tujuan pendidikan bukan cuma pintar kemampuan dasar yang akan digunakan seumur hidup. Nah, yang kedua ada tema proyek yaitu sustainability tadi, yaitu isu penurunan kuantitas dan kualitas air. Nah, yang pertama, materi pendidikan agama Islam yang cocok dimasukkan dengan dalam tema ini yaitu menurut saya itu ada beberapa materi pendidikan Islam yang sangat cocok dikaitkan dengan isu menurunnya kualitas dan kuantitas air, yaitu materi akhlak terhadap lingkungan Islam, yaitu yang mengajarkan supaya kita itu tidak merusak bumi dan bijak memakai sumber daya termasuk air. Nah, terus ada materi fikih yaitu tentang toharoh. Di fikih ini dibahas bahwa air untuk bersuci itu harus air yang suci dan tidak tercemar. Ini sesuai dengan isu kualitas airnya. Nah, materi Al-Quran tentang manusia sebagai khalifah, seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, bahwa manusia diberi amanah untuk menjaga bumi. Nah, selanjutnya ada materi adab, menjaga kebersihan dan kesehatan. Kualitas air sangat berpengaruh pada kesehatan dan menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi, menurut saya materi pendidikan agama Islam ini bisa menjadi dasar penguatan nilai dalam proyek tentang air. Nah, yang kedua ada rencana mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek. Nah, kalau saya ditugaskan mengintegrasikan isu penurunan kuantitas dan kualitas air dalam pembelajaran PAI melalui metode PJBL, maka saya seperti ini. Yang pertama ada pembukaan dan pengenalan isu. Nah, saya memulai dengan menjelaskan apa itu sustainability dan kenapa masalah ini sangat penting, terutama di Bangka Belitung. Lalu saya hubungkan dengan ayat dan hadis tentang menjaga lingkungan tadi dan larangan tentang merusak bumi. Nah, yang B ada memberikan pertanyaan pemantik. Saya ajukan beberapa pertanyaan agar siswa berpikir kritis seperti bagaimana keadaan air di sekitar kita? Nah, apa akibatnya kalau kualitas air terus menurun? Dan apa kata Islam tentang menjaga lingkungan? Nah, pertanyaan ini membuat siswa mulai tertarik dan memahami arah proyek. Nah, yang saya ada membentuk kelompok. Siswa saya bagi menjadi beberapa kelompok kecil, misalnya setiap kelompok itu boleh memiliki fokus masalah. Misalnya seperti
penggunaan air yang boros, pencemaran air yang rusak, atau pencemaran air rumah tangga, ada limbah sekolah, terus ada kondisi air sumur di lingkungan sekitar. Nah, yang D ada observasi dan pengumpulan data. Nah, di tahap ini siswa melakukan investigasi sederhana, misalnya seperti observasi penggunaan air di sekolahnya. Terus ada wawancara petugas sekolah atau warga, dan ada dokumentasi tentang saluran air tersebut. Dengan cara ini mereka juga bisa belajar langsung dari lingkungan, bukan hanya dari buku. Nah, yang E ada menghubungkan dengan materi pembelajaran agama Islam. Setelah dapat datanya tadi, saya bimbing mereka mengaitkan temuan tersebut dengan ajaran Islam, seperti larangan berlebih-lebihan, yaitu israf, dan ada juga kebersihan sebagian dari iman, dan ada juga manusia itu sebagai khalifah, dan yang terakhir ada larangan merusak bumi. Nah, sehingga mereka memahami bahwa menjaga air itu bukan sekedar kegiatan proyek, tetapi termasuk ibadah dan akhlak. Nah, yang F ada pembuatan produk proyek. Nah, jadi setiap kelompok itu membuat produk sesuai kreativitasnya. Misalnya, poster edukasi hemat air, video kampanye tentang peduli air, dan infografis kualitas air di sekolahnya. Terus ada ide sederhana alat penghemat air. Nah, dengan pesan-pesan Islam tentang lingkungannya. Nah, yang G ada presentasi dan refleksinya. Di tahap ini juga siswa mempresentasikan hasil kerja mereka. Setelah itu saya lakukan refleksi bersama seperti apa yang kamu pelajari tentang pentingnya air. Nah, ada juga bagaimana Islam mengajarkan kita menjaga lingkungan. Terus apa kebiasaan yang ingin kamu ubah setelah proyek ini. Nah, melalui refleksi tadi, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan membekas. Nah, jadi itulah penjelasan atau jawaban dari saya dari 2 pertanyaan tadi. Nah, untuk kesimpulannya menurut saya ini mengintegrasikan isu lingkungan seperti kualitas air dalam pembelajaran pendidikan Islam itu sangat mungkin dan justru sangat relevan. Karena apa? Karena Islam sendiri menekankan tentang kebersihan tadi, yaitu kebersihan kan sebagian dari iman. Nah, ada juga keseimbangan dan ada juga tentang larangan merusak alam. Nah, jadi itu kesimpulannya. Dengan metode proyek yang saya jelaskan tadi, jadi siswa itu bukan hanya sekedar belajar tentang teori, tetapi juga melihat langsung masalah di sekitar mereka tadi. Dan juga siswa itu berusaha mencari solusi sederhananya. Nah, mungkin itu kesimpulan dari saya. Itu tadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama tadi kan ada mengapa kurikulum Merdeka menekankan profil pelajar Pancasila serta literasi dan numerasinya. Nah, pertanyaan yang kedua tadi itu ada rencana mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek. Nah, itulah jawaban dari saya. Apabila ada kata salah dalam penyampaian saya tadi, saya mohon maaf. Sekiranya jawaban saya tadi mungkin belum sempurna, saya mohon maaf. Baiklah, jadi itu untuk kesimpulannya demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.